Banyak dari teman-teman atau dari saudara-saudara yang bertanya, apakah itu khodam pendamping? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dari Kang Ali Zubairi Demak. Wakahi solawate. Segala puji bagi Allah dan sholawat salam kepada Rasulnya, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga sobat-sobatku dimanapun Anda berada, diberikan kesehatan, diberikan kesejahteraan, dan diberikan kemudahan dalam menjalankan sesuatu untuk kebaikan. Saudara-saudaraku, nah kali ini banyak dari teman-teman atau dari saudara-saudara yang bertanya, apakah itu khodam pendamping? Apakah jin itu khodam pendamping? Apakah yang dinamakan khodam pendamping? Banyak seperti itu. Yang namanya khodam itu artinya pendamping. Jadi itu disambungkan terus jadi khodam pendamping. Khodam itu bahasa Arab ya, sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Khodam itu adalah bahasa Arab. Dan bahasa Indonesianya artinya adalah pendamping. Jadi yang namanya pendamping, nok basa Jawane bisa dikatakan pembantu. Bantu wong sing didampingi. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, insya Allah dari khodam pendamping itu banyak sekali. Entah itu berbentuk waliullah, entah itu berbentuk naga, entah itu berbentuk ular, entah itu berbentuk singa, entah itu berbentuk kelelawar atau buaya atau sejenis apapun. Yang penting itu entah itu dari golongan jin, entah itu dari golongan setan, entah itu dari golongan malaikat. Ya. Yang penting makhluk gaib itu dinamakan khodam pendamping. Tetapi yang namanya khodam pendamping itu adalah identik dengan kebaikan. Identik dengan kebaikan. Tetapi kan banyak yang namanya ilmu-ilmu itu untuk keburukan. Itu juga memiliki khodam pendamping. Tetapi khodam pendamping dia adalah khodam pendamping bisa dikatakan tidak Islam. Contohnya adalah khodamnya setan. Dia melakukan sesuatu ilmu bisa dikatakan yang ilmunya tidak menjalur ke agama. Bukannya ilmu Jawa itu syirik atau musyrik, bukan. Intinya ilmu yang untuk keburukan, untuk bisa dikatakan menjatuhkan seseorang atau menyantet atau meneluh atau seperti itu khodamnya pasti buruk. Bisa khodam dari golongan jin, bisa khodam dari golongan setan. Itu juga bisa dinamakan khodam pendamping. Yang berbentuk waliullah pun itu juga bisa dikatakan khodam pendamping. Dalam cara singkat, di dalam ahli spiritual, yang penting adalah dari semua jenis-jenis makhluk halus yang berhubungan dengan makhluk gaib yang selalu membantu kita atau membantu kita itu dinamakan khodam pendamping. Karena hal yang selalu merata di Indonesia, ini utamanya adalah di Indonesia, khodam pasti pendamping ya, seperti itu. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang telah bertanya, khodam pendamping itu baik apa tidak, buruk apa tidak, atau bagaimana? Yang namanya khodam itu tadi sudah saya jelaskan, yang namanya khodam. Kalau khodam itu dari golongan malaikat, pasti baik. Pasti baik. Kalau khodam itu dari golongan waliullah, itu pasti jin. Itu pun juga baik.
terus khodam yang dari golongan jin, yang berbentuk jin, itu belum tentu baik. Karena yang namanya jin, pasti ada yang namanya jin Islam, dan ada yang namanya jin kafir. Seperti kita hidup di dunia, kita orang Islam, ya, kita orang Islam, kadang kita jarang melakukan sholat, puasa, zakat, perbuatan-perbuatan kebaikan pun kita tidak melakukan. Bisa dikatakan yang namanya Islam KTP. Nah, begitu juga seperti khodam pendamping yang jenis dari jin. Itu belum tentu baik. Jadi, sobat-sobatku dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah dari khodam jin atau jin Islam atau jin kafir, itu bisa dipahami atau bisa dimengerti. Dan ada khodam pendamping pula dari golongan setan. Entah itu dari intinya dari golongan setan. Setan itu berbentuk-bentuk macam. Nah, pasti kalau orang memiliki khodam pendamping dari golongan setan, pasti untuk keburukan. Entah itu menyandat orang, atau menjatuhkan usaha orang, atau ingin menelung, atau menenung orang, atau mengirim guna-guna orang, agar intinya seperti itu. Yang namanya khodam pendamping dari golongan setan pasti untuk keburukan. Tidak mungkin setan untuk kebaikan, itu tidak mungkin. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, caranya itu sangat mudah untuk mendeteksi khodam pendamping di dalam diri kita itu baik atau buruk. Itu sangat mudah sekali. Itu sangat mudah. Kuncinya cuma melihat dari tingkah laku kita. Kalau kita sebelumnya melakukan sesuatu riyadhah atau sesuatu amalan, dan amalan itu diistiqomahkan, apalagi yang untuk bertujuan khusus, contohnya bertujuan agar kita selamat dari gangguan orang dolim, atau selamat dari gangguan-gangguan makhluk halus yang tidak kita inginkan, atau yang bertujuan bisa membantu sesama, atau bertujuan memerangi nahi dan mungkar. Nah, itu bisa dilihat dari tingkah laku kita. Kalau tingkah laku kita selama memiliki hal-hal tersebut, kita itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Itu bisa dibaca dari akhlak kita, dari tingkah laku kita, dari bicara kita. Kalau kita setelah memiliki hal-hal seperti ini, itu bisa dibaca. Kadang ada orang yang tidak melakukan amalan. Dia tidur, kadang mimpi begini terus dia jalan-jalan kemanapun kadang mendapatkan seperti itu. Intinya, siapapun yang memiliki khodam pendamping, ya kan, baik buruknya itu bisa dilihat dari tingkah laku. Kalau tingkah lakunya itu lebih baik, insya Allah khodam di dalam diri kita pun juga baik. Tapi setelah kita memiliki sesuatu amalan atau sesuatu ilmu yang khusus, tetapi kita setelah memiliki tujuannya itu buruk, berarti khodam yang di dalam diri kita pun juga buruk. Itu bisa dilihat cerminan oleh diri kita sendiri. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, insya Allah pengertian untuk khodam kali ini itu bisa dimengerti dan bisa dipahami. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Ali Zubairi 2. Wokahi solawate.